welcome back to Friday Doctor. Aku Nahda. Kali ini aku bakal bahas seputar penyakit menular seksual, yaitu chlamydia. Penyakit menular seksual ada banyak banget jenisnya. Ada sifilis, gonore, konkroid, chlamydia, dan lain sebagainya. Tapi hari ini aku bakal bahas chlamydia. Penyakit menular seksual chlamydia adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trichomatis dan ini ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini bisa menular baik ke laki-laki atau perempuan, tua maupun muda. Tapi yang paling sering terjadi pada wanita yang sedang melakukan pada wanita yang aktif melakukan hubungan seksual. Sebagian besar penderita penyakit chlamydia mereka tidak mengalami gejala pada awal. Namun setelah 3 minggu biasanya baru muncul dan persentase 50% pada laki-laki gejalanya biasanya sakit saat berkemih, biasanya terasa perih atau panas, sakit pada testikel, dan biasanya keluar cairan putih atau kental pada ujung penis. Jika infeksinya masih ada tapi gejalanya udah hilang, biasanya ini masih bisa tetap menular. Sedangkan pada wanita ada sekitar 70% yang tidak mengalami gejala dan 30% yang mengalami gejala. Gejala yang muncul dapat berupa perdarahan saat seks atau setelah seks, dan bisa muncul cairan yang gak biasa dari vagina. Selain itu mengalami mens yang lebih berat daripada mens biasanya. Terus perdarahan pada saat masa mens dan bisa juga terjadi nyeri pada perut bagian bawah. Chlamydia ini tidak hanya menjangkit alat kelamin, tapi bisa juga menjangkit mata yang menyebabkan konjungtivitis kalau misalnya cairan atau sperma saat berhubungan seks akan nyiprat ke mata. Apa sih nyiprat bahasa Indonesianya? Pokoknya intinya kalau misalnya cairan sperma atau cairan vaginanya terkena di mata. Jika mata terkena, biasanya mata terasa perih, teriritasi, bengkak, dan juga menyebabkan keluar cairan dari mata. Selain menginfeksi pada alat kelamin dan mata, anus juga bisa nih. Dan kalau di anus biasanya menyebabkan perdarahan dan keluar cairan yang menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman. Penularan chlamydia ini bisa melalui hubungan seks tanpa kondom atau berhubungan seks Penularan chlamydia ini bisa melalui hubungan seks tanpa kondom atau berhubungan seks oral, seks vaginal, seks anal, ya pokoknya semua hubungan seks yang menyentuhkan alat kelamin atau ya ke alat dapur. Penularan chlamydia bisa ditularkan melalui hubungan seks tanpa kondom, bersentuhannya kelamin, atau hubungan seksual oral, hubungan seksual anal, atau maupun vagina. Sehingga bakteri Chlamydia trachomatis ini bisa berpindah-pindah. Nah, sekarang aku bakal jelasin faktor resiko terkena chlamydia. Yang pertama, mempunyai pasangan lebih dari satu pasangan atau berhubungan seksual lebih dari satu pasangan. Yang kedua, pernah mengidap penyakit menular seksual sebelumnya. Yang ketiga, berhubungan seksual tanpa memakai kondom. Yang keempat, aktif berhubungan seksual sebelum 18 tahun. Tapi yang perlu kalian tahu, chlamydia ini tidak menular melalui dudukan di toilet, pelukan. Jelaslah meluk, masa kayak kan itu harus menular secara cairan vagina atau sperma maksud aku. Tidak menular juga dengan menggunakan alat makanan yang sama dengan penderita. Tidak menular dengan berbagi handuk, tidak menular dengan ciuman, tidak menular dengan berenang di kolam yang sama, dan tidak menular mandi di kamar mandi yang sama. Nah, berikutnya aku bakal jelasin tentang komplikasinya pada laki-laki. Pada laki-laki bisa terjadi epididimitis atau peradangan pada epididymis, biasanya berupa pembengkakan. Kedua, bisa terjadi reaktif atau peradangan pada persendian. Ketiga, bisa terjadi uretritis atau peradangan pada saluran kencing. Sedangkan pada wanita bisa terjadi cervicitis atau peradangan pada cervix. Cervix itu leher rahim. Yang kedua, penyakit radang panggul, yaitu bisa infeksi pada ovarium, tuba falopi, dan rahim. Berikutnya, komplikasi pada kehamilan kalau misalnya penderita ini sedang hamil. Biasanya janin bisa terkena pada mata dan paru-paru. Terus bisa terjadi Bartholinitis. Bartholinitis ini peradangan pada kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar Bartholin ini biasanya memproduksi cairan pada vagina saat berhubungan seks. Nah, kelenjar ini kalau misalnya radang gitu biasanya terjadi pembengkakan. Berikutnya salpingitis, yaitu peradangan pada tuba falopi yang menyebabkan sel telur dari ovarium sulit menuju rahim dan menyebabkan pasien jadi susah hamil. Nah, nggak mau kan gara-gara kena chlamydia ini seks sembarangan jadi susah hamil, makanya
makanya kalian harus hati-hati. Nah, kalau misalnya di sini ada yang kena chlamydia, kalian bisa ngobatin dengan antibiotika. Biasanya antibiotika yang diresepin dokter itu ada ofloxacin, doxycycline, erythromycin, azithromycin, atau amoxicillin. Nah, erythromycin, azithromycin, dan amoxicillin ini biasanya diresepkan untuk ibu hamil kalau misalnya sedang hamil, karena lebih aman untuk janin juga. Kali ini aku bakal kasih kalian tips and tricks biar kalian jauh-jauh dari penyakit menular seksual chlamydia ini. Langsung aja ke tips and tricks. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Untuk mencegah penularan penyakit ini, kalian bisa 1. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. 2. Membatasi jumlah pasangan atau setia pada satu pasangan. 3. Pemeriksaan secara rutin. 4. Jangan terlalu sering membersihkan vagina apalagi dengan sabun karena dapat mengurangi jumlah bakteri baik. Karena semakin sedikit bakteri baik, semakin meningkatkan resiko terkenanya infeksi. Resiko mudah terkena infeksi. Jadi itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita jauh-jauh dari si chlamydia ini. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Like me always say, stay healthy and be beautiful. Bye-bye!